Hai Gemini, sorry ya, readingnya datang agak-agak telat, last minute banget buat tahun 2024. Tinggal apa akhirnya dapat. Oke, pertama dapat Taurus. Untuk kartu astrologinya dapat Taurus. Terus untuk tarotnya kita loncat. Oke, kita dapat Strength card dalam keadaan terbalik. Terus ada juga Chariot. Strength card itu ada kaitannya sama Leo. Chariot ada kaitannya dengan Cancer. Pokoknya hal yang berkaitan dengan rumah. Music Oracle-nya dapat Dolly Parton. Terus untuk kartomansinya dapat Eight of Swords sama Four of Swords. Terus untuk Oke, dapat hero/heroine. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, ini menarik ya. Aku kayaknya di sini ngelihat banyak warna orange, warna merah-merah. Jadi kayaknya oke, orange, merah, kuning itu kan kayak chakra-chakra dasar kayak root chakra, terus kayak antara root chakra sama solar plexus itu kan ada yang chakra kedua yang oranye yang berkaitan dengan kreativitas, terus juga ada solar plexus. Jadi kayaknya di tahun 2002 akhir 2023 sampai awal 2024 kamu tuh kayak memperkuat apapun yang berkaitan dengan satu, stabilitas kamu, tempat tinggal kamu, karena itu kan ada chariot tuh, ada chariot itu berkaitan dengan rumah keempat dan Cancer, dan itu ada kaitannya dengan rumah. Jadi kayak apa ya, aku nggak bilang kalian pindah rumah, aku juga nggak bilang kayak ada perubahan dalam tempat tinggal gitu, tapi mungkin kamu tuh kayak pengen apa ya, pengen membuat lingkungan kamu lebih mendukung pekerjaan kamu. Karena ada sesuatu dari lingkungan kamu atau kayak hal-hal mendasar kayak masalah uang atau masalah kayak kreativitas kamu. Bukan masalah kreativitas kamu ya, tapi ada sesuatu yang bikin kreativitas kamu dan kepercayaan diri kamu kurang, dan kamu tuh kayak harus mulai dengan memupuk apa ya, fondasi. Jadi kan gini, kalau dalam sistem chakra orang itu harus pertama dia harus terpenuhi dulu kayak kebutuhan-kebutuhan mendasarnya. Setelah kebutuhan mendasarnya udah ada, baru kepercayaan diri dia tuh keluar. Setelah kepercayaan diri dia keluar, mulailah dia kreatif gitu. Jadi kayak aku ngerasa kamu tuh di awal tahun 2023 kamu tuh kayak punya cita-cita tinggi, gak ada salah dengan itu, tapi kayak kamu tuh kamu punya cita-cita itu tapi kamu tidak percaya diri. Susah kan? Kayak punya visi, punya misi, tapi kepercayaan diri itu nggak ada. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang. Nah, di akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024 kamu tuh kayak membangun dasar, fondasi, kayak apa ya, kayak fondasi, iya, foundation kalau dalam bahasa Indonesia fondasi. Iya, fondasinya itu kalian perkuat supaya kamu bisa percaya diri, terus kamu bisa jalan. Karena di sini tuh Taurus, terutama dalam hal keuangan ya. Mungkin di awal tahun 2023 dari segi keuangan atau dari segi rumah, ini nggak usah kayak hal-hal berat seperti keuangan yang kalian bisa makan apa enggak atau kayak gaji kalian berapa. Ini kayak hal-hal kecil, misalnya kamu secara finansial udah oke nih ya, bisa jadi kayak ada sesuatu dalam lingkungan kamu tuh kayak harus ngebikin yang misalnya bikin kamu nggak percaya diri gitu. Jadi kamu sebenarnya punya rumah gitu ya, atau kamu punya kosan yang lumayan enak gitu, tapi kamu tuh kayak kosan atau rumah kamu tuh berantakan, isinya kerdus, terus kayak kerdus-kerdus itu kayak berantakan, terus kayak enggak kamu dekor. Nah, di akhir tahun 2023 atau awal tahun 2004 kamu tuh kayak bikin semuanya rapi. Karena kan kalian pernah dengar nggak sih kayak orang bilang lingkungan atau rumah tempat tinggal kamu rapi atau enggaknya itu kayak mencerminkan isi otak kamu. Jadi kalau otak kamu kayak isinya berantakan, ya rumah kamu akan berantakan juga. Atau kayak misalnya gini, kalau orang belum tahu besoknya mau makan apa, kayak belum secure besok mau makan apa, bahkan dia kayak kepikiran gimana cara bayar kontrakan, itu kan dia rasa percaya dirinya pasti kurang ya.
Terus setelah percaya dirinya kurang, dia tidak bisa berkreasi. Makanya kayak kalian perhatiin deh, orang yang nggak selalu sih ya, ada juga seniman yang dia bisa justru berkembang ketika dia kepepet. Ada kan orang yang ketika dia kepepet justru dia menjadi kreatif, dan kayak kreasinya tuh ada macam-macam gitu ya. Dengan keterbatasannya dia mah kreativitasnya dia keluar. Tapi kebanyakan orang, kalau itu kan kasus yang istimewa ya. Orang kalau istimewa dikasih keterbatasan, dia malah berkembang. Dia malah nyari celah-celah apa yang bisa gue lakukan. Kayak kalian pernah tahu nggak sih kayak anak-anak di Brazil gitu yang tinggal di apa ya, favela gitu, yang di tempat kumuh. Dia tuh nggak mampu beli bola, tapi akhirnya dia tuh bikin bola tuh dari bahan-bahan yang nggak disangka-sangka gitu, karena dia pengen banget main bola tapi nggak mampu beli bola. Akhirnya dia bikin bola dari bahan misalnya sampah gitu. Itu kan kreativitas yang keluar dari keterbatasan. Tapi itu kasus yang istimewa banget. Kebanyakan orang dia tuh kreativitasnya itu mampet ketika dia tidak ada dukungan finansial, ketika dia merasa tidak aman, ketika dia kayak merasa gimana gue bayar SPP tahun ini ya gitu, kayak hal kayak gitu. Jadi di akhir 2023 sampai awal 2024 kalian tuh kayak fokus di situ. Kalian tuh fokus memperkuat rumah gue, tempat tinggalnya secure, terus kayak punya gaji tetap gitu. Itu kayak kalau misalnya kalian pengen kerja di industri kreatif gitu, kayak misalnya kayak kesannya tuh kayak kerja kantoran tuh kayak anti banget kan. Tapi aku saranin di sini mungkin bisa kerja freelance, kerja sampingan gitu, supaya ketika kalian tidak mendapatkan penghasilan dari kerjaan kreatif kalian atau kerjaan bisnis sampingan kalian tuh nggak cepat stres gitu. Karena aku ngeliat di sini kan Gemini juga emang bakatnya kan ngerjain beberapa hal di saat yang bersamaan kan. Kalau Gemini itu kan bukan tipe orang yang kuat misalnya punya bisnis satu aja, atau kayak kerja itu yang 9 to 5 terus udah bergantung sama hal itu aja. Kalau Gemini itu kan biasanya punya kerjaan 9 to 5 tapi weekendnya tuh masih kayak punya usaha apa gitu buat jaga-jaga. Dan emang sih kayak setelah pandemi kayak kita kan ngerasain ya, kita semua ngerasain yang namanya orang punya satu job doang atau cuman punya satu sumber penghasilan, terus terjadi pandemi, apa yang terjadi gitu. Jadi kayak harus punya banyak backup plan gitu. Dan di awal tahun 2024 tuh kalian tuh fokus di situ banget. Terus ini kan ada juga Chariot. Chariot itu kartunya balance. Jadi kalian tuh ngebalance hal yang udah secure di kalian dan hal yang masih pengen kamu kejar gitu. Jadi kayak mengejar mimpinya tuh ada banget. Kayak elemen ngejar mimpinya tuh ada banget. Jadi kalau kamu tahun depan pengen ngejar sesuatu, itu bisa banget. Terus ini egonya, jadi gini, mungkin tadi kan aku ngomongin percaya diri ya. Percaya diri itu kan erat kaitannya sama ego. Nah di tahun 2024 ini kalian itu belajar gak tahu malu. Dan itu bukan dalam hal yang negatif ya. Kalau biasanya orang kan kalau bilang gak tahu malu kan itu kan negatif gitu ya. Bukan gak tahu malu ya. Kalian belajar untuk gak gengsi. Jadi kalau misalnya dulu kalian ditolak dikit langsung kayak weh gitu, kayak nggak terima gitu ya. Di tahun ini kalian tuh kayak nggak take it personally. Ini energi yang tadi kan aku udah ngebacain Aries sama Taurus. Sekarang Gemini kan. Dan ini tema mulai santuy dan mulai enggak terlalu menganggap hidup serius, tapi justru malah akan mendapatkan hasil yang bagus dengan santuy. Itu keluar terus-terusan. Jadi kayak secara kolektif semua sign kayaknya akan mengalami hal itu sih. Tapi itu memang logika sih ya, bukan sign ini, sign itu gitu. Kayaknya ketika kita santai hasilnya malah akan keluar gitu. Nah di sini juga ada kan eight of Swords. Di sini kan ada gambar gurita. Gurita itu kan tangannya banyak ya. Gurita itu tangannya banyak. Jadi sekali lagi kalian itu membangun fondasi dengan
apa ya, membangun fondasi dengan melakukan ini itu gitu. Jadi kayak melakukan banyak hal di saat yang bersamaan. Tapi di sini juga apa tuh namanya, di sini kan ada hero sama heroine kan. Hero sama heroine, passion for a journey of personal empowerment. Terus di sini juga ada gambar gunung, dan gunungnya ya iyalah ya, gunung merucut. Mana ada gunung kayak, tapi kalau gunung yang nyelungsup itu berarti gunung berapi kan ya, tengahnya bolong. Anyway, aduh ngapain sih kayak hal-hal kayak gunung-gunung ini bahas. Anyway, gunung itu kan mengerucut. Jadi gini, ibaratnya gimana ya gambarinnya. Jadi kalau kalau di lereng gunung itu kan lebar. Jadi kalian tuh mungkin ngelakuin banyak hal, misalnya bisnis, terus kerja, terus habis itu kayak ada freelance-nya juga. Tapi tujuannya sama, tetap untuk membangun fondasi. Tujuannya sama, tetap untuk mencapai mimpi kamu apapun itu gitu. Nah ini strength. Jadi gini, di tahun 2024 kalau misalnya kamu, misalnya anggaplah ya kamu mau ngebangun channel TikTok atau YouTube gitu ya. Strength dalam keadaan terbalik ini kan kaitannya sama Leo. Kalau misalnya kamu langsung terkenal banget, kayaknya kamu jadi gini. Aku ngerasa kalau kamu tuh punya sebuah mimpi, tapi kamu belum siap untuk sukses, karena kesuksesan yang datang dengan mimpi kamu itu kayak ada sisi negatifnya juga. Kayak gini, kayak misalnya kamu pengen punya YouTube channel, kamu langsung pengen dapat 1 juta subscribers dong, pasti kan. Kita kan semua kan pasti yang gue pokoknya harus dapat 1 juta subscribers gitu kan. Warga kan Indonesia kan 200 juta 250 jutaan kan, kayak kok di negara dengan populasi segede ini kayaknya kalau misalnya cuman punya subscribers berapa gitu kayaknya nggak kuat kan. Tapi yang lebih nggak nguatin adalah kalau kamu tiba-tiba sukses tanpa proses. Nah, di sini kan tulisannya kan si hero-heroine ini kan passion for a journey of personal empowerment kan. Jadi di sini yang lebih penting itu adalah prosesnya kamu naik, bukan tujuan akhirnya. Karena plot twist dan spoiler alert ya, spoiler alert banget. Apa yang kamu impikan, aku tidak bilang itu jelek, tapi ada sisi negatifnya dan kamu harus siap mental untuk ngadepin sisi negatifnya. Dan kamu lebih baik di tahun 2024 ini kamu mempersiapkan mental kamu untuk menghadapi itu. Misalnya kamu pengen punya 1 juta subscribers, aku nggak bilang itu nggak mungkin terjadi, tapi mungkin di tahun ini kamu lebih fokus, kamu harus lebih fokus mempersiapkan gimana sikap saya setelah dapat 1 juta. Mungkin kamu akan dapat 1 juta subscribers itu setelah tahun 2025 gitu loh. Tapi di tahun 2024 ini fokus kamu adalah gimana kamu menyikapi itu ketika itu terjadi. Karena kan sisi negatifnya pasti banyak ya. Kamu mungkin tiba-tiba punya subscriber 1 juta, kamu kalau jalan ke mall, orang bisa ngenalin kamu dan ganggu kamu loh. Apakah kamu siap untuk itu? Belum tentu kan, gitu loh. Terus kalau misalnya udah 1 juta subscribers, pasti ada hatersnya dong. Aku nggak bilang kamu tidak likable, tapi kita sebagai manusia, manusiawinya, kita tidak mungkin membuat semua orang suka sama kita. Pasti ada yang tidak suka. Nah di sini aku ngelihat strength card dalam keadaan terbalik. Jadi kamu tuh egonya kayak apa ya? Mental kamu tuh belum kuat untuk ngalamin apa yang pengen kamu alamin gitu, karena kamu hanya melihat sisi positifnya aja. Coba jadi kayak nah ini juga ada Four of Swords, dan di sini ada Eight of Swords. Jadi Eight of Swords itu kartu yang ada guritanya itu ya, pikiran kamu tuh kemana-mana, tapi pada dasarnya kamu itu belum tahu semuanya. Masih banyak hal yang perlu kamu pelajari di tahun 2024 ini. Dan itu ada Four of Swords yang pakai payung. Payung itu jadi gini, kalau Four of Swords di tarot itu kan kartu yang melambangkan healing, kesendirian, perlindungan diri, penyembuhan, kayak meditasi itu. Terus kayak jadi gini, kamu itu sekarang sebenarnya lagi dilindungin sama Tuhan. Kalau kamu di 2024 tidak mengalami kesuksesan, kayak misalnya kamu pengen tiba-tiba viral yang benar-benar viral seviral-viralnya gitu ya. Kalau itu tidak terjadi, jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan sedih. Karena kalau itu tidak terjadi di tahun 2024, itu berarti kamu sedang dilindungi sama Tuhan.
kesuksesan yang kamu inginkan itu akan datang pada saatnya gitu, pada saatnya ya, tapi tidak sekarang karena kamu belum siap. Nah ini kalian ngelihat ya ada si payung itu, bener kamu lagi dilindungin sama Tuhan karena masih banyak yang perlu kamu pelajari. Dan bukan cuman pelajaran kayak oh ya ada ini, oh ya ada itu, oh ya gue harus lebih belajar cara pakai kamera, oh ya gue harus lebih belajar editing atau cara jualan atau cara berbahasa asing atau cara ngomong sama klien. Bukan cuman itu, tapi kayak mentalnya sih yang harus dikuatin. Kayak gimana cara kita menghadapi penolakan, gimana ketika kita ngadepin haters, gimana ketika kita mulai kehilangan teman. Karena kan ketika kita sukses, enggak semua teman akan stay. Ada beberapa yang akan jadi kesel sama kita karena kita sukses. Dan kalau misalnya kamu keep teman-teman seperti itu, mereka akan terus-terusan kayak menahan kesuksesan kamu. Kamu siap gitu kan. Itu kan harus dipikirin juga gitu. Jadi kayak itulah. Jadi sumpah ini jangan patah semangat. Dan ini Chariot juga sangat menyarankan kamu jangan patah semangat, karena tahun ini adalah tahun dimana kamu belajar balancing kehidupan pribadi, ngebalancing kehidupan kerjaan kamu, ngebalancing misalnya kamu tahun ini tiba-tiba dapat pacar baru, terus kamu tuh setelah sekian lama jomblo kamu lupa gimana rasanya punya pacar. Terus kamu tuh kayak bukannya seneng ketika malam mingguan kamu kayak ngerasa kehilangan, dulu kan malam mingguan me time, dulu kan malam mingguan gue ke spa, sekarang tiba-tiba dulu kalau misalnya malam mingguan gue nge-game sama teman-teman gue, sekarang ada cewek gitu kan. Atau dulu gue kayak malam mingguan tuh kayak maskeran sambil nonton streaming, sekarang ada si cowok itu datang ke rumah gue, nyebelin banget gitu. Kayak nggak disangka-sangka ya kamu sayang sama orang ini, tapi kayak rutinitas kamu mungkin buyar. Dan di sini kayak disarankan untuk kayak belajar balancing kehidupan pribadi dan kehidupan umum. Dan ini sebenarnya nggak ada ya ada di kartu ini, nomor 4 yang pakai payung ini. Tuh kan ada hujannya, ada airnya, dan si kucing itu tidak melihat airnya. Kamu harus belajar nyuekin orang yang negatif ke kamu. Misalnya kamu semangat gitu ya, gue mau bikin bisnis ini, terus orang bilang mana bisa, itu kan susah gitu. Jadi harus bisa ngefilter supaya kamu nggak kemakan omongan seperti itu gitu. Terus di sini juga ada Taurus sama Dolly Parton. Aku nggak tahu ya kenapa aku merasa harus ngebacain si Dolly Parton sama Taurus ini bersamaan. Tapi si Dolly Parton ini dia pakai bando yang bentuknya tuh agak-agak mirip sama si tanduk ya. The higher the hills, the closer to heaven. Jadi semakin kamu naik, semakin kamu harus dekat sama Tuhan. Tapi di sisi lain, di sini juga ada aura-aura. Semakin kamu dekat sama Tuhan, semakin Tuhan akan mempercayakan kesuksesan ke kamu. Sekali lagi ada aura-aura kamu belum siap menikmati kesuksesan yang kamu inginkan. Bukannya nggak boleh dan bukannya tidak akan dikasih, tapi kamu harus mempersiapkan diri dulu. Caution will get you nowhere. Kamu jangan terlalu takut untuk ambil resiko. Tapi di sisi lain juga kalau misalnya kamu ngambil resiko dan kamu dapat pelajaran yang harus kamu pelajari dengan melalui pengalaman, kan ada kan orang belajar dari kesalahan orang. Jadi kamu nontonin orang berbuat salah dan kamu belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu ada. Terus ada juga orang belajar dari buku atau dari sekolah atau dari guru. Nah, kamu itu mungkin tahun ini akan belajar dari pengalaman. Jadi jangan takut untuk salah karena itu justru akan menjadi pengalaman yang berharga. Terus kamu tuh akan lebih pinter menghindari hal itu terjadi lagi. The most precious diamonds are sometimes disguised as rhinestones. Iya ini penting, apalagi datangnya sama Taurus. Jadi gini, aku nggak bilang kamu orangnya suka ngejudge orang berdasarkan harta atau tahta atau apa, bukan wanita ya, tapi oh my god. Tapi intinya kamu jangan pernah ngejudge orang berdasarkan apa yang dia tunjukkan. Karena orang yang benar-benar punya sesuatu itu biasanya justru humble.
Jadi kamu tahun ini hati-hati ya, awas ya. Jangan pernah ngeremehin orang. Karena bisa jadi orang itu akan jadi kayak ini sinetron banget gak sih? Sinetron banget gak sih kayak kita jahat sama orang, ternyata orang itu apa tuh bisa jadi bos kita gitu. Tapi sumpah ini kamu the most precious diamonds are sometimes disguised as rhinestones. Iya, kamu jangan ngeremehin siapapun. Atau di sisi lain, kalau kamu diremehin jangan patah semangat. Sekali lagi, karena aku ngerasa tahun ini kalau ada orang yang nyakitin kamu enggak akan memaafkan orang itu. Jadi kalau ada orang yang ngeremehin kamu tahun ini, kamu bakalan nyuekin orang. Misalnya gini, kamu dicuekin sama orang tahun ini, terus di masa depan kamu tuh sukses banget, kamu tuh akan selalu nyuekin orang ini karena dia dulu pernah nyuekin kamu pas belum sukses. Itu aneh sih. Ya udah, nggak apa-apa. Anyway, terus ini Taurus, kartu terakhir. If Taurus is in your card, this is a sign for you to slow down, focus on making a consistent effort, and don't forget to enjoy life once in a while. Jadi kayak kamu kan Gemini ya. Gemini itu kebiasaannya kalau kalau memulai sesuatu kadang-kadang nggak dituntaskan. Terus kamu mulai kayak misalnya bisnis kamu tuh sebenarnya idenya udah oke, fondasinya udah oke, tinggal kamu kembangin. Terus kamu berhenti karena kamu kayak ngelihat sesuatu yang baru. Aku pengen nyoba itu juga. Misalnya kamu jual cakwe gitu. Kok jadi cakwe? Tuh kan jadi pengen cakwe. Terus kamu ngeliat orang mulai jualan es krim, aku mau jualan es krim juga. Padahal si usaha cakwe ini potensinya bagus, belum kamu kembangin, kamu udah mulai dari nol lagi dengan si es krim. Ya nggak apa-apa sih, biar penghasilan kamu tuh banyak, tuh buat jaga-jaga nggak apa-apa. Tapi jangan kebanyakan. Terus apa yang kamu mulai itu juga tetap harus kamu cultivate gitu. Jadi harus tetap kamu perkaya, terus kamu kembangin gitu. Terus jangan lupa juga untuk apa tuh namanya, menikmati hidup. Terus mantranya Taurus adalah I'm worthy, I'm enough, I'm abundant. Jadi kamu harus kayak bersikap seperti orang yang tidak pernah kekurangan. Walaupun mungkin hidup kamu nggak sempurna, kamu harus ingat bahwa masih ada orang yang lebih enggak beruntung dari kamu. Terus semakin kamu bersyukur, semakin kamu akan ngedapetin kayak mimpi kamu gitu. Terus kayak I am grateful for the wealth I have worked hard for. Jadi kayak bersyukurlah sama apa yang kamu dapat tahun ini walaupun tidak sesuai harapan, karena sekali lagi tertundanya sukses kamu tuh bukannya tidak ada ya, tapi hanya tertunda karena kamu tuh dipersiapkan untuk kesuksesan yang sebenarnya gitu. Terus kamu tuh disarankan untuk pokoknya kamu harus disarankan untuk menikmati hidup. Terus kamu juga harus royal, jadi jangan pelit gitu ya. Jadi semakin royal kamu akan semakin diberi sama Tuhan. Terus kamu tuh harus tenang, jangan panikan. Kamu kan Gemini kan, kamu suka overthinking. Tahun ini adalah tahun dimana kamu tidak boleh overthinking dan kamu harus merasa secure sama diri kamu sendiri. Oke, semoga itu membantu. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.